Udara Jakarta selalu terasa sama bagi Kirana, padat dan menyesakan, seperti sangkar emas yang membelenggunya. Apartemen mewah di jantung kota, mobil mewah yang mengantarnya ke kantor arsitektur bergengsi, dan Yuda, suaminya yang mapan dan dihormati, semua adalah bagian dari sebuah kehidupan yang sempurna di mata orang lain. Namun, di dalam dirinya, Kirana merasa hampa, sebuah ruang kosong yang tak mampu diisi oleh kemewahan atau pujian. Senyumnya seringkali hanya topeng, menyembunyikan kebosanan yang menusuk dan kesepian yang mendalam. Rutinitasnya adalah simfoni yang monoton. Bangun, bekerja, makan malam yang hening dengan Yuda, yang lebih sering terpaku pada laptop atau ponselnya daripada padanya, lalu tidur dalam keheningan yang dingin. Yuda adalah pria baik, teratur dan bertanggung jawab, tetapi gairah telah lama mati di antara mereka, digantikan oleh kenyamanan dan kebiasaan. Kirana merindukan percikan, sesuatu yang bisa membangunkannya dari tidur panjang yang tak disadarinya. Percikan itu datang dalam bentuk Arga. Mereka bertemu di sebuah pameran seni kontemporer, acara yang Kirana hadiri karena kewajiban sosial, sementara Arga adalah salah satu seniman yang karyanya dipamerkan. Instalasi Arga adalah sebuah labirin cermin pecah yang memantulkan realitas terdistorsi. Sebuah karya yang begitu mentah dan jujur hingga Kirana merasa seperti cermin itu memantulkan jiwanya sendiri. Dia berdiri terpaku di depan karya itu, merasakan getaran aneh yang menjalar di hatinya. Menarik, bukan? Sebuah suara berat namun lembut menyapanya dari samping. Kirana menoleh. Di sampingnya berdiri seorang pria dengan rambut sedikit gondrong yang diikat longgar, mata tajam yang memancarkan intensitas, dan senyum tipis yang entah mengapa terasa begitu akrab. Arga. Dia mengenakan kemeja linen yang longgar, tangannya berlumuran sedikit cat. Aura kebebasan dan gairah terpancar darinya, kontras sempurna dengan dunia Kirana yang serba terstruktur. Sangat, jawab Kirana, suaranya sedikit serak, seperti melihat fragmen-fragmen kehidupan yang tak beraturan. Arga tersenyum lebih lebar, matanya menyipit. Itulah intinya, kehidupan tidak selalu rapih, bukan? Percakapan mengalir begitu saja. Dari seni, mereka beralih ke arsitektur, lalu ke filosofi hidup, mimpi-mimpi yang terkubur, dan rahasia-rahasia kecil yang tak pernah mereka sadari akan mereka bagikan. Arga mendengarkan Kirana dengan perhatian penuh, seolah setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah melodi paling indah yang pernah ia dengar. Kirana, yang terbiasa merasa tak terlihat, tiba-tiba merasa begitu nyata di hadapan Arga. Ada koneksi instan yang begitu kuat, begitu mengganggu, dan begitu menggoda. Malam itu, Kirana pulang dengan perasaan campur aduk. Hatinya berdebar seperti remaja, namun pikirannya dipenuhi rasa bersalah. Dia adalah wanita bersuami, dan perasaannya terhadap Arga, meski baru sebatas percakapan, sudah melampaui batas yang seharusnya. Takdir, atau mungkin dorongan tersembunyi dari semesta, mempertemukan mereka lagi. Kantor Kirana kebetulan memenangkan proyek renovasi sebuah galeri seni, dan Arga ditunjuk sebagai konsultan desain interior dan seniman instalasi utama. Pertemuan-pertemuan profesional mereka menjadi lebih sering. Di balik sketsa dan diskusi teknis, ada tatapan yang lebih lama, sentuhan tangan yang tak sengaja namun terasa disengaja, dan tawa yang lebih lepas. Arga memiliki cara memandangnya yang membuat Kirana merasa telanjang, namun bukan dengan cara yang vulgar. Dia memandangnya seolah melihat langsung ke dalam jiwanya, melihat semua kerentanan dan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Arga memujinya bukan hanya untuk karyanya, tetapi untuk kecerdasannya, selera humornya, bahkan cara rambutnya jatuh di bahu. Pujian-pujian itu terasa seperti tetesan air yang membasahi tanah kering. Suatu malam, mereka terjebak di studio Arga hingga larut karena hujan deras. Selesai membahas desain, mereka duduk di sofa tua yang nyaman, ditemani secangkir teh hangat dan aroma cat minyak yang menenangkan. Obrolan mereka bergeser dari pekerjaan ke hal-hal pribadi. Kirana menemukan dirinya menceritakan tentang mimpinya menjadi seorang seniman sebelum terjebak dalam jalur arsitektur yang lebih aman, tentang kekosongan dalam pernikahannya, tentang rasa terasing yang ia rasakan.
Arga mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Kau terlalu berharga untuk hidup dalam sangkar Kirana, Arga berbisik, suaranya serak. Dia mencondongkan tubuhnya, tangannya meraih tangan Kirana yang dingin. Jemarinya membelai punggung tangan Kirana dengan lembut, mengirimkan gelombang listrik ke seluruh tubuhnya. Kau pantas untuk merasakan kebebasan, untuk terbang. Mata Arga menatapnya lekat, intens, penuh gairah yang tak bisa disembunyikan. Dalam tatapan itu, Kirana melihat pantulan dirinya yang selama ini ia dambakan. Berani, hidup, dan diinginkan. Rasa bersalah berteriak di benaknya, namun desakan gairah dan kebutuhan untuk merasa hidup jauh lebih kuat. Dia tahu ini salah, sangat salah, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Arga mendekat, perlahan. Kirana menahan napas. Dia bisa merasakan napas hangat Arga di bibirnya. Saat bibir mereka bertemu, dunia seolah berhenti berputar. Ciuman itu bukan hanya sentuhan dua bibir, melainkan ledakan emosi yang terpendam, pelepasan dahaga yang telah lama terakumulasi. Itu adalah ciuman yang memabukkan, liar, dan penuh janji. Kirana membalasnya dengan segenap jiwa, membiarkan dirinya tenggelam dalam pusaran perasaan yang baru ia temukan. Tangannya melingkar di leher Arga, menariknya lebih dekat, seolah ingin menyatu. Malam itu, di tengah badai yang menderu di luar, mereka menemukan surga tersembunyi mereka. Di pelukan Arga, Kirana merasa utuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sentuhan Arga yang lembut namun tegas, bisikan-bisikan gairah di telinganya, tatapan memuja yang tak pernah ia dapatkan dari Yuda, semuanya membangkitkan Kirana dari tidur panjangnya. Itu adalah pengalaman yang menghancurkan dan membangun kembali dirinya dalam satu waktu. Sejak malam itu, hidup Kirana berubah menjadi sebuah rahasia yang mendebarkan. Setiap hari adalah tarian di atas kawat tipis antara kebahagiaan terlarang dan ketakutan akan terbongkarnya kebenaran. Pertemuan mereka menjadi serangkaian sandiwara, rapat kerja yang berlarut-larut, proyek mendesak di akhir pekan, atau acara klien di luar kota menjadi alasan untuk mereka bisa bersama. Studio Arga menjadi saksi bisu kisah cinta terlarang mereka. Di sana, di antara kanvas-kanvas yang belum selesai dan aroma cat, mereka menciptakan dunia mereka sendiri. Mereka berbagi tawa, air mata, mimpi, dan gairah yang membara. Arga adalah cermin jiwanya, belahan jiwanya yang ia kira tidak pernah ada. Dengan Arga, Kirana bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa ekspektasi. Dia merasa bebas, dicintai, dan diinginkan. Namun, kebahagiaan itu selalu dibayangi oleh kegelisahan. Yuda mulai menyadari perubahan pada Kirana. Kilau baru di matanya, senyum yang lebih sering muncul, namun juga tatapan kosong yang sesekali muncul ketika ia tenggelam dalam pikirannya. Yuda bertanya, "Kau baik-baik saja sayang, kau terlihat berbeda." Kirana hanya menjawab dengan senyuman paksa dan alasan-alasan klise. Setiap pertanyaan Yuda terasa seperti tusukan pisau. Arga, di sisi lain, mulai tidak tahan dengan status quo. "Sampai kapan kita harus seperti ini, Kirana?" tanyanya suatu sore, matanya penuh kepedihan. "Aku ingin kau sepenuhnya, bukan hanya sisa waktu yang kau punya." Kirana tahu Arga benar, hatinya tercabik-cabik. Dia mencintai Arga dengan seluruh jiwanya, sebuah cinta yang begitu kuat hingga terasa menyakitkan. Namun, meninggalkan Yuda berarti menghancurkan segalanya, reputasinya, stabilitas keuangannya, dan terutama hati Yuda yang, meski dingin, tetaplah suaminya. Rasa bersalah membelitnya seperti rantai. Suatu malam, saat Kirana sedang terlelap, ponselnya berdering. Itu Arga. Kirana segera mengangkatnya, takut Yuda akan mendengarnya. "Ada apa?" bisiknya. "Aku tidak bisa lagi, Kirana," suara Arga parau. "Aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku ingin kau. Aku ingin membangun hidup bersamamu, bukan hanya mencuri momen." Air mata Kirana menetes, dia tahu ini akan datang. "Aku tahu, Arga.
Aku juga. Maka pilihlah Kirana, Arga berkata, suaranya tegas namun penuh duka. Pilih aku atau pilih kehidupanmu yang sekarang. Pagi berikutnya, Kirana bangun dengan keputusan bulat. Dia menatap Yuda yang masih terlelap di sampingnya, melihat wajah yang begitu akrab namun terasa begitu asing. Dia tahu apa yang harus ia lakukan, betapapun sulitnya. Dia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Dia tidak bisa lagi menyiksa Arga, dan yang terpenting, dia tidak bisa lagi menyiksa dirinya sendiri. Saat sarapan, dengan tangan gemetar, Kirana menatap Yuda. Ada yang harus kubicarakan, katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Wajah Yuda yang biasanya tenang, kini menunjukkan kerutan bingung. Ada apa, Kirana? Aku mencintai orang lain, ucap Kirana. Kata-kata itu keluar seperti pecahan kaca dari tenggorokannya. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan. Wajah Yuda memucat, matanya membelalak tak percaya, lalu berubah menjadi luka yang mendalam, diikuti oleh kemarahan. Pertengkaran itu meledak, menghancurkan ilusi kesempurnaan yang selama ini mereka bangun. Kata-kata pedas terlontar, air mata mengalir, dan hati hancur berkeping-keping. Dunia Kirana memang runtuh, persis seperti yang ia takutkan. Teman-teman menatapnya dengan pandangan menghakimi, keluarganya menyayangkan keputusannya, dan masyarakat mulai berbisik tentang skandalnya. Dia kehilangan sebagian besar yang ia miliki, rumah, status sosial, dan keamanan. Namun, saat dia berdiri di ambang pintu apartemen Arga, membawa hanya sebuah koper kecil, dia tidak merasakan penyesalan. Arga menyambutnya dengan pelukan erat, seolah tak akan pernah melepaskannya. "Kau datang," bisiknya, suaranya penuh haru. "Aku memilihmu," jawab Kirana. Air mata kebahagiaan dan kelegaan membasahi pipinya. "Aku memilih kita." Mereka memulai hidup baru di sebuah apartemen kecil yang Arga sewa, jauh dari hiruk-pikuk dan penilaian. Jalan di depan mereka tidak mudah. Ada kesulitan finansial, tatapan sinis dari orang asing, dan tantangan membangun kembali hidup dari nol. Namun, di setiap pagi yang Kirana habiskan di pelukan Arga, di setiap tawa yang mereka bagi di tengah kesederhanaan, di setiap sentuhan yang membakar gairah mereka, Kirana tahu dia telah membuat pilihan yang benar. Cinta mereka adalah api yang membakar, panas, liar, dan seringkali menyakitkan, namun juga api yang memberikan kehangatan dan cahaya yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Mereka mungkin telah kehilangan banyak hal, tetapi mereka menemukan satu sama lain, dan dalam cinta terlarang yang kini mereka perjuangkan, Kirana akhirnya menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati yang selama ini ia dambakan. Mereka mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi mereka memiliki segalanya yang benar-benar penting, cinta yang menggairahkan dan hidup yang utuh bersama.